dia merasa insecure. Kok diulang-ulang ya? Yang merasa insecure itu dia merasa kok diulang-ulang lagi. Assalamualaikum. Annyeong. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Putri. Nama saya Intan. Hari ini kita ada dalam sesi Chit Chat. Nah, Chit Chat kali ini yaitu bahas tentang insecure. Ada yang tahu nggak teman-teman tuh insecure itu apa? Nah, insecure itu dari segi bahasa itu merasa tidak aman, tidak nyaman, merasa takut, dan lain sebagainya. Nah, kenapa sih orang-orang bisa insecure? Nah, jadi tuh kemarin juga sih, jadi udah lama ini aku ngeriset dari beberapa teman aku dan bahkan dari beberapa orang gitu ya, untuk aku tanyain kenapa sih mereka ngerasa insecure dalam dirinya. Nah, salah satunya itu yang pertama karena fisik ya, tuh. Terus yang kedua karena masalah ekonomi ya kan, biasa kasta gitulah ya. Terus yang ketiga, nah masalah pendidikan. Mungkin ada yang lebih besarnya lagi, cuma nanti akan kita bahas sama-sama. Oh iya, kenapa sih orang itu banyak yang merasa insecure? Karena mereka terlalu sering membanding-bandingkan diri kita sama orang lain ya. Oh gitu. Kayak Jadi gitu. iya ya, kebanyakan orang lain itu kenapa bisa insecure kayak gitu? Pertama, orang itu bisa insecure karena dia merasa sedang ada di titik terlemahnya, titik futur lah ya, karena dia tuh mulai merasa takut dan lain sebagainya. Ternyata tuh kenapa sih orang bisa merasa insecure itu? Yang pertama, dalam dirinya sendiri, dalam internalnya. Kalau dia merasa dia dalam dirinya tidak bisa menonjolkan sesuatu dalam dirinya, dia itu bisa merasa insecure. Tapi bisa juga dia merasa insecure karena standar orang-orang yang harus menjudge dirinya tuh seperti apa, kayak gitu. Biasanya tuh dia tuh akan tercecer, gue kok nggak gitu, gue kok begini. Baik ya, gitu karena kan. mereka terlalu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi kalau dari fisik contoh, gue kok gini banget ya, aduh kenapa dia cantik banget, bersih banget, tapi gue kayak begini. Nah itu karena mungkin kita terlalu melihat orang lain dibandingkan diri kita, padahal sebenarnya apa yang kita punya kita syukuri kayak gitu. Nah, ternyata apa itu insecure tuh? Sebenarnya tuh insecure itu ada pada tentang diri kita. Nah, contohnya kan orang merasa insecure, tadi kan merasa takut, gak nyaman. Dia tuh merasa bahwa misalkan ya, aku ngerasa insecure misal ya dalam standar kecantikan. Misalkan aku tuh pendek orangnya. Oke, karena dalam keluarga aku tuh nggak ada yang tinggi kan. Terus aku pasti ngerasa insecure ketika ngelihat di luar sana orang tuh pada cantik-cantik, mulus, bening, glowing, tinggi badannya, biasa kan splendid. Kayak gitu, tinggi semapai gitu ya kan. Sementara aku tuh enggak kayak gitu. Terus orang yang merasa insecure karena finansial orang tuanya yang jauh dibandingkan dengan orang yang lain, yang orang yang berada kayak gitu. Jadi dia merasa minder dengan apa yang dia punya. Kenapa sih orang tua gue tuh kayak gini? Kenapa sih aku dilahirkan dalam keadaan orang tua yang seperti ini? Keadaan ekonominya kayak gitu. Berarti kan kalau ketika kita merasa cukup dengan kebutuhan kita, otomatis kita nggak bakal ngerasa nggak nyaman atau takut atau dengan disebut insecure kan kayak gitu. Kita tuh bisa ngerasa insecure dalam finansial ketika kita memenuhi ekspektasi masyarakat yang harus seperti ini loh. Kita tuh kamu tuh harus branded, apa-apa sesuai dengan branded, sosialita kayak gitu. Kayak setiap kali ada hal-hal yang baru kita harus punya. Kayak kan kalau kita ngikutin itu semua capek. Hedonisme gitu ya. Hedon kayak gitu kan capek, harus semuanya yang mewah-mewah kan. Kalau kita mengikuti ekspektasi orang-orang itu kan capek ya kan. Karena generasi kita dengan yang lain itu akan berbeda, masa tuh berbeda. Kalian mau gitu ngikutin masa-masa setiap tahun, setiap musim kalian ngikutin semuanya tanpa punya nggak punya confident dalam diri kita sendiri kayak gitu. Sedangkan kan setiap orang kan punya dasar kemampuannya masing-masing, kelebihan masing-masing, terutama tentang masalah yang lain ketika orang lain mampu beli ini itu dengan secara mudah, kita yang nggak bisa tapi harus seperti mereka, itu juga kita sadar diri. Kenapa? Kita pertama kalau dari segi ekonomi kita tidak bisa memilih kita terlahir dari keluarga seperti apa ya kan, dengan budaya yang seperti apa, atau dengan kekayaan mungkin yang dimiliki setiap orang. Kita nggak bisa milih kan, yang kita cukup
ambil garis besar itu mensyukuri apa yang kita miliki gitu. Soalnya kan pasti kalau kita terus lihat orang lain punya ini, kita harus punya itu juga nggak akan beres-beres kan ya. Karena orang di sana mungkin mampu, mungkin atas kerja jerih payahnya mereka, atau mungkin juga emang data dasar karena punya itu semua kayak gitu. Dan kita nggak bisa membandingkan kita harus juga seperti mereka gitu, sedangkan kita juga sadar diri kalau kita tidak mampu. Mohon maaf sebelumnya, kita ada di luar ruangan, jadi mohon maaf kalau bising-bising ya. Ada maklum. itu backsound yang alami ya. Kayak gitu. Terus kan kalau kita udah bahas semua ya kan tentang itu insecure itu apa, kayak gini kan kita bakal capek juga kan ujung-ujungnya. Iya, nah, biar enggak ikut arus insecure itu kan harus kayak gimana sih? Nah, biar nggak ikut arus-arus insecure kayak orang-orang di sana, yaitu yang pertama kita merefleksikan ulang. Merefleksikan tuh apa tuh maksudnya tuh? Merefleksikan orang kayak lebih berkaca, bercermin pada gitu diri kita ya. Oh ya kan kalau kita nyamin mantul. Iya kan mantul tuh kayak misalnya kita berkaca aja kayak saya tuh sebenarnya punya kelebihan, saya tuh sebenarnya punya kekurangan. Jadi mungkin apa yang dimiliki orang lain itu sebenarnya tidak kita miliki, dan begitu sebaliknya apa yang kita miliki belum tentu dimiliki oleh orang lain. Nah maka dari itu jadi lebih banyak berkaca diri aja. Kalau kita masih kira tidak mampu, ya sudah gitu, kita mensyukuri apa yang kita miliki. Tapi kalau kita bisa mampu, ya mangga itu bisa dikembangkan, bisa diusahakan gitu. Kayak misalkan tadi merefleksikan, kita ngaca aja gitu diri kita, skillnya ada di A, kita bisa menambah skill kita di B. Betul ya kan? ya. Kayak gitu. Kita ambil dari sudut pandang sisi positif insecure-nya deh, ya kan? Kan biasanya kan insecure itu pasti bakal buruk. Tapi kita lihat sisi positifnya, itu kan banyak banget sebenarnya, bagus juga buat kita. Contoh, ketika kita nggak punya apa yang mereka miliki, contohnya dalam hal segi kemampuan atau pendidikan. Kalau aku misalkan memandang sisi positifnya, contoh misalkan aku nggak mahir dalam hal menulis, nah otomatis aku kan nggak usah lah aku merasa insecure atau merasa minder karena aku nggak bisa nulis. Nah sisi positifnya itu, karena aku nggak bisa nulis, berarti aku bisa meningkatkan atau mengupgrade kelemahan aku dengan cara aku belajar lebih baik. Gimana caranya nih untuk mengupgrade diri aku untuk lihai dalam menulis kayak gitu. Jadi setiap orang itu pasti punya kelemahan. Nah kita lihat aja dari kelebihan kita ya kan. Semua orang tuh punya kelebihan. Nah kita harus upgrade terus kelebihan diri kita. Nah selain itu juga kita harus lihat dari teman-teman kita. Kita cari juga teman yang berkualitas. Ternyata ada loh teman yang berkualitas atau tidaknya. Apa perbedaannya? Teman yang berkualitas itu ketika kita salah kita dikritik. Ketika kita punya kelebihan akan dipacu terus, dipuji, diapresiasi lah ya. Karena kalau teman yang tidak berkualitas itu ketika kita melakukan sesuatu, dia itu akan memuji tiap hari. Yang memuji kita tiap hari itu akan membuat kita tuh diam, stuck di situ aja. Karena kita nggak tahu kelemahan kita tuh di mana. Karena kita kebiasaannya tuh kayak kamu tuh hebat banget, bisa dipuji. Sebenarnya nggak salah untuk dipuji, tidak salah. Tapi kalau sekiranya itu menjadi bikin kita tidak berkembang, itu malah tidak baik ya jatuhnya ya. Jadi kritik itu tidak selamanya tidak baik ya. Selanjutnya itu bagaimana cara menangani insecure. Yang pertama itu penerimaan. Penerimaan di sini kita harus menerima apapun yang sudah jadi ketetapan Allah ya kan. Kita kan sini terlahir dengan kemampuan, dengan kelebihan, dengan kekurangan. Pokoknya poin plus minusnya itu pasti sudah sepaket lah ya. Pas hari kita lahir tuh ya. Nah itu kita harus menerima apapun itu. Menerima kayak tadi aku pendek, ya udah aku terima. Yang masih bisa kita ubah ya udah kita ubah. Yang kita nggak bisa ubah ya udah itu adalah gift, pemberian dari Allah. Mau gimana lagi? Hidung kita pesek, nggak bisa. Terus kalau hidung kita pesek, terus kita harus operasi gitu ya kan? Itu nggak boleh ya dalam Islam ya. Iya, kita nggak boleh merubah sesuatu yang sudah menjadi milik kita, apalagi bentukannya permanen ya. Tapi kalau setidaknya itu non permanen, mangga itu kayak misal kemampuan kan bisa diasah, makin berkembang makin bagus ya kan, skill kayak gitu. Dari finansial, kalau kita bekerja keras kan bisa dirubah gitu, kan. Kita dengan cara bekerja keras merubahnya, dengan giat agar kita menjadi sukses kayak gitu. Terus dari segi pendidikan atau dari IQ, nilai raport dan sebagainya bisa dicapai. Bisa capai dengan cara belajar lebih giat kayak gitu. Itu bisa dirubah
berubah loh kayak gitu. Harus kita menerima. Nah. Kalau kita masih ya dong gitu, kan masih kita rubah ya kan. Betul. Kayak Jadi gitu. intinya kita harus menerima apapun yang sudah ada pada diri kita. Dan yang kedua itu adalah fokus pada kelebihan kita. Nah, kita harus fokus, semua itu kan pasti punya kekurangan dan kelebihan. Betul. Tapi kita kalau fokus terhadap kekurangan, kita nggak bakal Berkembang. nggak bakal maju kayak gitu. Kita harus fokus pada kelebihan kita. Kita misalkan aku kelebihannya apa ya? Kelebihan aku lemak. Misalkan kamu kelebihannya itu public speaking misalkan kayak gitu ya kan. Itu kan bisa dikembangkan kayak gitu, bisa menularkan kepada teman-teman yang lain. Caranya seperti apa, kayak gimana. Yang namanya manusia nggak mungkin ada yang nggak punya keburukan atau kelemahan ya kan. Yang semuanya kalau punya kelebihan semuanya itu kan malaikat dong namanya. Tapi kita fokus aja pada kelebihan kita, terus aja kita improve biar kita nggak ngerasa minder ya kan kayak gitu. Nggak usah lah kita hiraukan apa yang orang lain bilang, apa yang orang lain judge tentang diri kita. Itu kan capek banget gitu, nggak akan ada habisnya karena yang merasa insecure itu dia tujuannya adalah pada dunia. Yang merasa insecure itu dia berada di tahapan yang sedang futur atau lemah iman, ya kan? Kalau kita terus-terusan mendekatkan diri kepada Allah, lebih berkumpul dengan orang-orang yang baik gitu ya, itu akan menularkan sisi hal positif ya. Jadi dan sebenarnya kalau untuk lebih fokus dengan kelebihan juga, kita tuh harus setiap orang itu punya masa terangnya masing-masing. Setiap orang punya masa gemilangnya masing-masing. Jadi ketika teman kita, contoh nih ya, misalkan Intan ini dia punya masa gemilangnya, dia bisa masak, dia bisa ngurus ini, ngurus itu gitu. Sedangkan aku cuma kebanyakan di luar gitu, misalkan di sosialisasi lebih banyak dan sebagainya. Itu kan punya masa terangnya masing-masing ya. Kayak misalnya dia lebih jago masak terus dia akhirnya diaplikasikan untuk pembuatan bisnis atau apa. Nah berarti kan dia masa terangnya di situ gitu. Misalnya aku public speaking, aku bisanya ngomong tapi nggak bisa masak, tapi kan emang aku masa terang aku di situ gitu. Jadi kita nggak bisa kayak enaknya jadi Intan bisa masak akhirnya ya kalau emang mau seperti itu kita belajar gitu. Itu sebenarnya insecure itu bisa jadi positif bisa jadi negatif ya kan. Tapi kita harus lebih ke arah positif. Betul kan? Di arah positifnya. Selain itu juga, selain kita menerima apa yang ada pada diri kita, terus kita harus fokus pada kelebihan kita juga harus bersyukur. Iya kan, itu poin dari rangkuman kita itu kita bersyukur. Allah itu ya maha baik banget nggak sih? Kita dikasih nafas, alhamdulillah. Iya ya Allah. Sebenarnya kalau kita bersyukur dikasih mata yang begini bentuknya, hidung yang begini mininya ya kan. Kita bersyukur gitu karena setiap yang Allah berikan itu semua itu pasti ada kelebihannya, ada hikmahnya kayak gitu. Kita harus bersyukur aja gitu. Coba kalau kamu nggak bersyukur, misalkan dalam hal segi tadi finansial orang tuanya yang kurang memadai. Nah, kita bandingkan lagi, masih banyak loh di luar sana yang mereka ketika lahir mereka tidak tahu orang tuanya siapa, orang tuanya di mana. Berarti kita harus bersyukur dong, ya kan? Kita tahu orang tua kita siapa, orang tua kita seperti apa. Hanya saja kan dalam segi ekonomi dan lainnya itu kan bisa kita rubah, ya kan? Kayak gitu. Terus dalam segi tadi pendidikan, aku ngerasa jelek banget ya nilai aku, rapot aku kayak gini-gini. Kita lihat di luaran sana banyak yang membutuhkan untuk belajar, ingin duduk di bangku sekolah kayak gitu. Jadi misalkan kita juga merasa minder dalam hal fisik, kita kurang cantik, enggak putih, kita hitam, pesek terus begitu minimalis ya. Kita juga harus lihat di luar sana banyak juga yang terlahir dengan ketidaksempurnaan fisik loh. Ada yang tidak mempunyai tidak mempunyai tangan atau lain sebagainya yang fisiknya tidak sempurna, tapi mereka itu bisa menunjukkan kemampuan mereka, skill mereka tanpa membandingkan diri dia dengan orang lain karena gitu. dia Karena satu itu menerima. Karena semua yang bisa berjalan begitu saja, mereka itu bersyukur apa yang dia punya, apa yang dia miliki kayak gitu. Entah Allah juga ntar di akhirat nanti kita nggak bakal dihisap ya kan. Kenapa kamu cantik? Kenapa aku jelek? Kenapa kamu bisa begitu? Kenapa aku pesek? Terus kenapa mata kamu bagus, mata aku jelek? Enggak kayak gitu. Yang tapi yang itu iman, amal, perbuatan kita selama di dunia itu seperti apa. Terus satu lagi aku mau nambahin, sebenarnya insecure itu boleh kita pasti akan pernah mengalami itu ya. Pasti itu akan kita alami. Tapi ketika insecure itu ada, hadir, maka kita libatkan Allah. Nah, kita ingat kembali bahwa segala sesuatu itu
semua kepunyaan Allah. Segala sesuatu itu pasti akan kembali pada Allah. Jadi kalau sudah merasa diri terlemah nih ya, sama kita berdua juga pernah ngerasain insecure. Kenapa kita ngomong kayak begini? Karena kita untuk mengingatkan diri kita juga dan untuk teman-teman juga bahwa sebenarnya kita tuh bisa nggak insecure. Jadi ketika kita sudah mulai merasa insecure, kita harus ingat lagi bahwa oh iya, Allah tuh sudah menitipkan kita sepaket mungkin ya, kelebihan, kelemahan gitu, itu sudah satu komplit lah ya. Nah kita kan juga manusia biasa lah ya, kita juga pasti akan lebih mengejar dunia kayak gitu, karena emang sifat manusia tuh nggak akan ada habisnya, pasti dia akan merasa ingin lebih. Kita udah punya ini, ingin lebih, kayak contoh lah kita pengen punya motor, pasti dong pengen punya mobil ya kan, kita udah punya mobil nih, pasti dong pengen punya pesawat ya kan, punya pesawat nih, pasti pengen punya apalah ini, karena sifat kita emang rasanya ingin lebih. Nah kan kita masih muda, kita masih punya jiwa muda, semangat membara kayak gitu. Jadi kita jangan sampai kita terlarut dalam hal-hal yang seperti insecure kayak gitu, karena kita masih muda, kita bisa mengupgrade diri kita lebih baik, mengimprove apa yang ada dalam diri kita menjadi lebih baik kayak gitu. Jadi pesannya adalah kita harus bersyukur, menerima apa yang kita punya dan kita miliki. Jangan pernah merasa bahwa diri kita itu lebih buruk dari yang lain, karena setiap manusia itu memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Karena manusia itu diciptakan dengan sesempurna mungkin oleh Allah. Nah jadi kita bahas tentang ini bukan berarti kita ternyata kita sudah baik ya kan, sama ini tuh hanya bagian dari untuk saling mengingatkan ya untuk diri kita dan untuk sharing-sharing sama teman-teman tentang insecure itu seperti apa. Semoga apa yang kita sharing kepada kalian itu bermanfaat dan dapat memberikan motivasi buat kalian. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video kita biar kita dapat bikin video lagi. Betul, biar semangat lagi deh. Assalamualaikum.